Namaku Maya. Semua orang bilang aku wanita beruntung. Istri dari Rendra, seorang pengusaha properti yang sukses, disegani, dan punya segalanya. Rumah kami megah, mobil di garasi lebih dari satu, dan setiap orang yang melihat kami dari luar pasti mengira hidup kami sempurna. Tapi mereka tidak tahu, di balik semua kemewahan itu, ada kesunyian yang menyesakkan. Setiap pagi aku menyiapkan sarapan yang bahkan tidak disentuhnya. Rendra selalu terburu-buru berangkat kerja. Matanya tak pernah lagi menatapku seperti dulu. Dulu, setiap pagi dia sempat memelukku, bercanda soal kopi yang terlalu manis. Sekarang, hanya ada diam dan rutinitas. Aku seperti hidup di dalam ruang kaca. Semuanya tampak indah, tapi dingin dan tak bernyawa. Saat Rendra jatuh sakit karena stres kerja, aku mencoba menjadi istri yang sempurna. Aku menemaninya di rumah, menjaga pola makannya, dan menolak semua undangan teman-teman sosialitaku. Tapi seiring waktu, aku merasa terjebak. Rumah ini seperti penjara besar yang dipenuhi aroma obat dan bunyi jam dinding yang terlalu pelan. Aku sering duduk di ruang tamu menatap keluar jendela, melihat hujan turun di halaman. Di luar sana dunia terus bergerak. Sementara aku hanya menjadi bayangan dari versi diriku dulu. Aku pernah punya mimpi, karir, dan teman-teman yang membuatku tertawa tanpa pura-pura. Tapi sekarang semua itu hilang, terkubur di bawah gelar istri pengusaha sukses. Kadang aku merasa bersalah karena memikirkan hal itu. Tapi siapa yang benar-benar mengerti bagaimana rasanya hidup dengan seseorang yang tak lagi menyentuhmu, tak lagi berbicara, tak lagi peduli? Semua yang kulakukan terasa sia-sia. Senyumku, masakanku, bahkan perhatianku, semuanya seolah menabrak tembok dingin bernama Rendra. Malam-malamku kini dipenuhi kesepian. Aku duduk di samping tempat tidur, mendengar napasnya yang berat, melihat tubuhnya yang mulai kurus karena stres kerja. Aku ingin memeluknya, tapi ada jarak tak terlihat di antara kami. Jarak yang dulu diciptakan oleh kesibukan, tapi kini tumbuh menjadi tembok kebisuan. Satu malam, aku membuka album lama di ponsel. Foto-foto kami saat awal menikah membuat dadaku terasa hangat sekaligus sesak. Rendra yang tersenyum memelukku di pantai Bali. Aku yang tertawa lepas di bahunya. Aku rindu perempuan itu. Aku rindu diriku sendiri. Namun semakin aku berusaha menahan rasa lelah itu, semakin aku merasa kehilangan arah. Aku tidak tahu lagi siapa diriku tanpa status sebagai istri Rendra. Aku ingin bernafas, ingin keluar dari lingkaran rumah sakit, obat, dan tatapan kosong. Tapi aku juga takut. Takut kehilangan segalanya jika aku melangkah pergi. Pagi itu, saat sinar matahari masuk ke ruang tamu yang hening, aku sadar, aku tidak bahagia. Dan yang paling menyakitkan, aku tidak tahu bagaimana cara memperbaikinya. Semua yang kusentuh kini terasa hambar, termasuk cinta yang dulu kubanggakan di depan semua orang. Aku masih duduk di sofa, menggenggam cangkir teh yang sudah dingin. Di luar, burung-burung bernyanyi, tapi suaranya tak lagi bisa menembus hatiku. Aku hanya berbisik pada diri sendiri. Sampai kapan aku bisa bertahan menjadi istri sempurna, sementara jiwaku sudah lelah sejak lama. Dan tepat saat aku mengucapkannya, sebuah notifikasi masuk di ponselku. Nama itu muncul di layar. Sebuah nama yang tak pernah kuduga akan kembali. Adrian. Sudah lebih dari 10 tahun aku tak mendengar kabarnya. Ia pernah menjadi bagian dari masa kuliahku. Sosok yang dulu selalu membuatku tertawa, yang pandai menenangkan saat aku gugup menghadapi presentasi, yang dulu sempat mengisi ruang hatiku sebelum Rendra datang dan mengubah arah hidupku. Tanganku bergetar saat membuka pesannya. Tahu tidak, Mei, kadang kita butuh udara segar untuk mengingat siapa diri kita sebenarnya. Kalau kau butuh istirahat dari semua rutinitasmu, datanglah ke Sydney. Aku akan tunjukkan dunia yang kau lupa. Aku menatap layar ponsel cukup lama. Rasanya seperti seseorang baru saja membuka jendela kecil di ruangan yang selama ini tertutup rapat. Ada cahaya, ada udara baru. Ada sesuatu yang menggoda untuk dihirup, tapi juga ada rasa bersalah yang tiba-tiba tumbuh di dada. Kupandangi wajah Rendra yang sedang tidur di sofa ruang kerja.
Wajah yang dulu kukagumi karena ketegasannya, kini terlihat lelah dan dingin. Sudah lama kami tidak berbicara dari hati ke hati. Semua yang kami bicarakan hanya seputar obat, proyek, dan tagihan. Aku tahu seharusnya aku bersyukur masih punya suami yang bekerja keras untuk keluarga. Tapi entah kenapa, rasa syukur itu semakin hari semakin sulit kurasakan. Beberapa hari kemudian, pesan Adrian kembali masuk. Mei, aku serius. Ada tiket promo minggu depan. Kau butuh liburan. Datang saja. Aku akan jemput di bandara. Ada sesuatu dalam kalimatnya yang terasa begitu ringan. Begitu berbeda dari setiap kata yang keluar dari mulut Rendra belakangan ini. Malam itu aku gelisah. Antara rasa penasaran, rindu masa lalu, dan haus akan kebebasan yang sudah terlalu lama kutahan. Aku berjalan ke dapur, menuang air, lalu menatap pantulan wajahku di kaca kulkas. Perempuan dengan mata lelah dan senyum kaku menatap balik. Aku nyaris tak mengenali diriku sendiri. Sekali saja, bisikku. Sekali saja aku ingin merasa hidup lagi. Keesokan harinya aku memberanikan diri bicara pada Rendra. Aku bilang aku ingin pergi beberapa hari untuk mengunjungi sahabat lama dan menenangkan pikiran. Ia hanya menatapku datar, lalu mengangguk tanpa banyak bertanya. Kalau itu bisa bikin kamu tenang, pergilah. Nada suaranya begitu datar hingga aku tak tahu apakah itu bentuk izin, atau tanda bahwa ia tak lagi peduli. Saat kututup koper dan menatap kamar tidur kami, ada perasaan aneh menyelusup di dadaku. Seperti sedang meninggalkan sesuatu yang belum sempat diselesaikan. Tapi di sisi lain, ada getar kecil yang membuatku bersemangat, getar yang sudah lama hilang dari hidupku. Pesawat menuju Sydney lepas landas sore itu. Dari balik jendela, kulihat awan-awan putih berarak seperti mimpi yang kutinggalkan di bawah sana. Aku menatap keluar, berharap menemukan kembali diriku yang dulu, yang bebas, berani, dan penuh tawa. Begitu mendarat, udara Sydney menyambut dengan angin dingin yang segar. Dan di antara kerumunan penjemput di bandara, aku melihat seseorang melambaikan tangan. Adrian. Masih dengan senyum hangat yang sama seperti dulu. Rambutnya sedikit beruban, tapi matanya masih menyimpan cahaya yang familiar. Maya, katanya pelan saat kami berhadapan. Kau masih sama seperti dulu, hanya saja, sepertinya lebih sedih. Aku terdiam. Tak tahu harus menjawab apa. Dalam hati, ada suara kecil berbisik. Mungkin, inilah awal dari sesuatu yang baru. Hari pertama di Sydney terasa seperti mimpi. Udara musim semi menyentuh wajahku dengan lembut. Langitnya biru bersih, dan cahaya matahari memantul di gedung-gedung kaca yang menjulang di sekitar Darling Harbour. Adrian menjemputku dengan mobilnya yang sederhana tapi wangi, seperti perpaduan parfum dan kopi pagi. Selamat datang di duniamu yang baru, Mei. Katanya sambil tersenyum. Aku hanya tertawa kecil. Tapi di balik tawa itu ada rasa yang sulit dijelaskan. Rasa bebas. Hari-hariku di sana seperti lembaran baru yang penuh warna. Adrian membawaku makan malam di restoran tepi pelabuhan. Dari meja kami, Sydney Opera House tampak megah di kejauhan, dan kapal-kapal pesiar melintas perlahan di atas air yang berkilau keemasan. Musik jazz lembut mengalun. Gelas-gelas bersentuhan, dan untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, aku tertawa lepas. Aku lupa kapan terakhir kali merasa hidup seperti ini. Adrian bercerita tentang kehidupannya, tentang bagaimana ia memulai bisnis di negeri orang dari nol. Kadang aku tertawa mendengar kisah konyolnya. Kadang aku terdiam menatap matanya yang penuh percaya diri, sesuatu yang sudah lama tak kulihat di mata Rendra. Keesokan harinya kami berjalan di sepanjang pantai Bondi. Angin laut meniup rambutku hingga berantakan, dan Adrian tertawa melihatku berusaha menahannya. Ia mengambil ponsel dan memotretku diam-diam. Kau masih cantik, Mei, katanya. Aku hanya menunduk, mencoba menahan gejolak di dada yang tak seharusnya ada. Setiap momen di Sydney terasa seperti penawar dari kehidupan yang menyesakkan di rumah. Tak ada obat-obatan. Tak ada tatapan kosong Rendra, tak ada sunyi yang memenjarakan. Hanya tawa, cahaya, dan rasa ringan yang membuatku lupa waktu.
Aku mulai membagikan foto-foto di media sosial, senja di pelabuhan, kopi di kafe tepi jalan, dan pemandangan malam dari jembatan Harbour Bridge. Banyak teman memuji. Kamu kelihatan bahagia banget, Mei. Dan tanpa sadar, aku mulai percaya pada kebohongan itu. Namun setiap kali ponselku bergetar, dada ini terasa sesak. Nama Rendra sering muncul di layar, tapi aku biarkan pesan dan panggilannya tak terjawab. Ada rasa bersalah yang terus kutekan jauh-jauh ke dalam hati. Aku bilang pada diriku sendiri, hanya seminggu. Setelah ini aku akan pulang dan semuanya akan baik-baik saja. Tapi malam itu, di balkon apartemen Adrian yang menghadap ke laut, aku sadar sesuatu telah berubah. Ia menatapku lama. Mei, aku selalu tahu. Kau bukan tipe wanita yang bahagia dengan diam. Kau diciptakan untuk merasa hidup. Aku terdiam. Kata-katanya menyentuh sisi terdalam diriku. Sisi yang sudah lama terkubur di balik peran istri yang sempurna. Kami duduk lama dalam diam. Hanya suara ombak yang terdengar di kejauhan. Untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, aku merasa dilihat, dihargai, dianggap ada. Tapi bersamaan dengan itu, ada suara lain yang berbisik pelan di hatiku. Apakah ini kebahagiaan? Atau awal dari kehancuran? Pagi berikutnya aku terbangun dengan perasaan campur aduk. Di satu sisi aku ingin menikmati setiap detik kebebasan ini, tapi di sisi lain, setiap kali melihat foto Rendra di galeri ponsel, ada sesuatu yang terasa salah. Namun seperti kebanyakan manusia yang haus akan rasa hidup, aku memilih menutup mata. Aku bilang pada diriku sendiri, nanti saja menyesal, sekarang aku ingin menikmati hari ini. Dan aku pun tersenyum di depan cermin, berusaha meyakinkan diri bahwa semua ini masih bisa ku kendalikan. Seminggu berlalu seperti mimpi yang terlalu cepat usai. Ketika pesawat mendarat di Jakarta, aku menatap keluar jendela. Kota itu tampak sama, tapi entah kenapa hatiku merasa asing. Aku menarik napas panjang, mencoba menyiapkan diri. Aku hanya ingin pulang, mandi air hangat, lalu menceritakan semuanya pada Rendra dengan sedikit kebohongan putih. Tentang bagaimana aku bertemu teman lama, beristirahat sejenak, dan mencari inspirasi. Mobil menurunkanku di depan rumah besar kami di kawasan elit Jakarta Selatan. Tapi yang pertama kali membuatku heran, bukan karena tak ada Rendra di depan pintu seperti biasanya, melainkan karena suasananya benar-benar hening. Lampu teras padam, halaman depan tampak berdebu, dan pintu utama terkunci rapat. Aku mengeluarkan kunci cadangan dari tas, tapi pintunya tak bisa dibuka. Jantungku berdegup cepat. Aku menekan bel beberapa kali, tapi tak ada jawaban. Perasaan panik mulai merayap. Aku menelepon Rendra, tak diangkat. Ku telepon lagi dan lagi, hingga akhirnya nada sambungan berubah menjadi suara operator. Nomor yang Anda tuju sedang tidak dapat dihubungi. Aku melangkah ke arah jendela ruang tamu. Dari balik kaca, kulihat ruangan itu kosong. Sofa sudah tak ada. Lukisan yang dulu menghiasi dinding juga menghilang. Bahkan vas bunga kesukaanku di pojok ruangan pun lenyap. Aku berlari kecil ke garasi, tapi di sana hanya ada lantai kosong. Semua mobil hilang. Rasanya seperti melihat bayangan rumah yang sudah tak punya jiwa. Aku mencoba menenangkan diri, berpikir mungkin Rendra memindahkan barang-barang karena renovasi. Tapi ketika aku membuka ponsel dan mencoba membayar taksi online, transaksi ditolak. Aku memeriksa rekening. Angkanya nol. Semua kartu debit, kartu kredit, bahkan e-walletku, semuanya gagal digunakan. Keringat dingin mulai mengalir di pelipis. Aku berusaha menghubungi bank, tapi jawabannya membuatku lemas. Maaf Ibu, semua rekening atas nama Anda telah dibekukan sesuai permintaan suami Anda, Bapak Rendra. Sejenak dunia berhenti berputar. Aku berdiri di depan rumah yang dulu kubanggakan, tapi kini terasa seperti tembok asing yang menolak kehadiranku. Dalam hitungan hari, hidupku berubah dari penuh kemewahan menjadi kosong dan sunyi. Aku menghubungi salah satu asisten rumah tangga lama, dan suaranya terdengar gemetar. Bu, maaf, saya tidak tahu boleh bicara atau tidak, tapi Pak Rendra sudah pindah, katanya.
Ibu tidak perlu kembali lagi. Kata-kata itu menghantamku lebih keras dari apapun yang pernah kudengar. Aku berjongkok di depan pagar, mencoba memahami apa yang terjadi. Tapi hatiku tahu, Rendra sudah tahu segalanya. Aku menatap ke langit sore yang mulai memerah, memeluk koper berisi belanjaan dan oleh-oleh yang kini terasa tak berarti. Semua yang dulu kupunya, semua yang dulu kubanggakan, menguap begitu saja. Aku ingin menangis, tapi air mata bahkan tak mau keluar. Dalam kepalaku hanya ada satu kalimat yang terus berputar. Ini bukan salah sistem, Maya. Ini balasan. Dan di tengah sepi halaman rumah itu, aku baru menyadari, sistem yang sebenarnya rusak bukan rekeningku, tapi hidupku sendiri. Malam itu aku menumpang di rumah sahabatku, Sinta. Ia menatapku dengan wajah bingung saat aku tiba dengan koper besar dan mata sembab. Maya, kamu kenapa? Kenapa gak langsung ke rumahmu? Aku tak sanggup menjawab. Aku hanya duduk di sofa dan memandangi tangan sendiri. Jari-jariku gemetar, dan untuk pertama kalinya aku merasa benar-benar kehilangan arah. Beberapa jam kemudian, sebuah pesan masuk ke ponselku. Nomor tak dikenal, tapi aku tahu itu dari siapa. Besok jam 10 pagi. Datang ke kantor. Tak ada nama, tak ada salam. Hanya kalimat pendek yang menohok seperti pisau. Aku tahu itu dari Rendra. Pagi harinya aku datang dengan langkah ragu. Kantor Rendra masih sama megahnya, tapi semua pegawai menatapku aneh, seolah mereka sudah tahu sesuatu yang belum ku ketahui sepenuhnya. Sekretaris Rendra mempersilakanku masuk, dan di sana, di balik meja besar dari kayu mahoni, duduklah suamiku. Wajahnya tenang, tapi matanya dingin. Aku mencoba tersenyum, mencoba mengulang kebiasaan lamaku menenangkan suasana. Mas, aku pulang. Aku. Rendra memotong kalimatku dengan nada pelan tapi tajam. Duduk, Maya. Suara itu membuatku kaku. Aku menuruti, duduk di kursi seberang. Tangannya merapikan map di meja, lalu mendorongnya ke arahku. Baca. Kertas-kertas di dalam map itu membuat dadaku nyaris berhenti berdetak. Salinan transaksi, tangkapan layar pesan, foto-foto, semuanya. Bahkan tiket penerbangan dan bukti pemesanan hotel di Sydney. Aku menggigil. Mas, aku bisa jelaskan. Tolong, katanya, masih dengan nada datar. Jangan buat aku makin muak dengan kebohongan. Aku tidak marah, Maya. Aku hanya... Selesai. Kata itu. Selesai. Rasanya seperti pintu tertutup di dalam dadaku, meninggalkan ruang kosong yang bergema. Aku tidak akan mempermalukanmu. Lanjutnya. Tidak akan menyebarkan ini. Tapi semua yang pernah kuberikan padamu, bukan lagi milikmu. Rumah, mobil, kartu, semuanya sudah kualihkan atas nama yayasan dan perusahaan. Aku tidak mengambil apapun darimu. Aku hanya mengembalikanmu pada dirimu sendiri. Aku tercekat. Kau tidak bisa begitu. Aku istrimu. Ia menatapku lama, lalu menjawab pelan. Tidak, Maya. Istriku adalah seseorang yang dulu setia menemaniku jatuh bangun, yang memberiku kekuatan saat dunia terasa berat. Aku tidak tahu siapa perempuan yang pergi ke negeri orang sambil meninggalkan suaminya yang sakit. Tapi dia bukan istriku. Aku menunduk. Air mataku menetes satu persatu ke atas map itu. Semua alasan dan pembelaan yang tadinya ingin kuucapkan terasa hampa. Tak ada gunanya lagi. Rendra berdiri, berjalan ke jendela besar di belakangnya, menatap keluar ke arah jalanan kota yang ramai. Kau tahu, Mei, katanya pelan. Kadang balasan terbaik bukan amarah, tapi keheningan. Karena dalam diam, Tuhan bekerja lebih halus dari yang kita kira. Aku tak berani menatap wajahnya lagi. Aku hanya bisa menggenggam ujung rokku, menahan isak. Mas, aku mohon, beri aku kesempatan. Ia berbalik menatapku. Tak ada amarah, tak ada kebencian. Hanya kelelahan. Aku sudah memberimu kesempatan selama bertahun-tahun. Maya, kau yang memilih mengabaikannya.
Dan saat ia melangkah keluar meninggalkanku sendirian di ruangan itu, aku tahu, bukan hanya hartaku yang hilang, tapi seluruh arti diriku yang selama ini kutumpangkan padanya, ikut lenyap bersama pintu yang tertutup pelan di belakangnya. Sejak hari itu, hidupku seperti terjun bebas tanpa pegangan. Semua yang dulu kukira permanen, ternyata bisa lenyap begitu saja. Rumah besar yang dulu menjadi simbol kebanggaanku kini hanya kenangan di layar ponsel. Mobil yang biasa kugunakan untuk berkeliling kota, kini digantikan oleh bus kota dan ojek daring. Aku tinggal sementara di rumah Sinta, tapi aku tahu, aku tak bisa menumpang selamanya. Aku mencoba menghubungi beberapa teman sosialitaku, teman-teman yang dulu sering makan bersamaku di restoran mewah, berlibur bareng ke Bali, tertawa di pesta ulang tahun yang gemerlap. Tapi jawaban mereka semuanya sama, dingin dan basa-basi. Aduh, Mei, maaf banget ya, aku lagi sibuk banget akhir-akhir ini. Atau yang lebih menyakitkan, pesan yang dibaca tanpa balasan. Lalu aku teringat pada Adrian. Satu-satunya orang yang sempat membuatku merasa hidup kembali. Aku menelponnya, tapi nomor itu sudah tidak aktif. Aku kirim pesan ke media sosialnya, tidak pernah dibalas. Aku mencari beritanya di internet, dan hatiku jatuh lebih dalam ketika tahu ia sudah kembali ke Melbourne bersama kekasih barunya. Rupanya, aku hanyalah bagian kecil dari perhentiannya yang singkat. Hari-hari berlalu, dan aku mulai menjual barang-barangku. Tas-tas bermerek, perhiasan, sepatu-sepatu mahal yang dulu kubeli tanpa pikir panjang. Setiap kali menjual satu barang, aku merasa seperti menanggalkan satu lapisan masa laluku. Tapi di sisi lain, ada kelegaan aneh yang muncul. Mungkin karena untuk pertama kalinya aku benar-benar tahu harga dari sesuatu. Bukan nilainya di toko, tapi nilainya dalam hidupku yang sekarang. Suatu sore, aku menatap wajahku di cermin kontrakan kecil yang kusewa di pinggiran kota. Cat dindingnya mengelupas, lampunya redup. Tapi di balik kaca itu aku melihat perempuan yang berbeda. Rambutku kini sering diikat seadanya, wajahku tanpa riasan, dan mataku tak lagi penuh ambisi seperti dulu. Mungkin ini aku yang sebenarnya, gumamku lirih. Namun malam-malam tetap berat. Kadang aku terbangun dan menangis tanpa suara. Bayangan Rendra, kata-katanya, dan tatapan dinginnya masih menghantui. Kadang aku ingin menemuinya, meminta maaf sekali lagi, tapi entah mengapa langkahku selalu berhenti di depan pintu. Mungkin karena di lubuk hatiku, aku tahu ia sudah benar-benar melepaskan. Beberapa kali aku mencoba mencari pekerjaan. Awalnya sulit. Orang-orang mengenalku sebagai istri pengusaha Rendra, bukan sebagai Maya yang punya kemampuan sendiri. Tapi aku terus mencoba. Hingga akhirnya, aku diterima sebagai asisten di sebuah butik kecil. Gajinya tak besar, tapi cukup untuk makan dan membayar kontrakan. Setiap kali menerima uang hasil kerja keras, aku merasakan sesuatu yang dulu tak pernah kumiliki, rasa bangga. Namun setiap kali melihat pelanggan datang dengan pakaian mahal dan tas bermerek, hatiku bergetar. Dulu aku seperti mereka, tersenyum, memamerkan kesempurnaan palsu. Kini aku berada di sisi lain meja, melipat pakaian mereka, menunduk, dan berkata, "Terima kasih sudah berbelanja." Ironis, bukan? Dulu aku merasa hidupku terlalu sempit di rumah besar itu. Sekarang aku baru tahu, kebebasan yang kucari dulu ternyata hanya membawaku ke tempat yang lebih sempit lagi, ruang kontrakan yang sepi, dengan kenangan yang tak mau pergi. Tapi dalam sepi itu, aku juga mulai belajar sesuatu, bahwa kehilangan bisa jadi cara Tuhan menampar kita dengan lembut, agar sadar betapa sombongnya kita dulu saat diberi segalanya. Dan malam itu, saat aku menatap langit dari jendela kecil kamarku, aku berbisik pelan, "Rendra, terima kasih sudah membiarkanku jatuh. Karena mungkin, hanya dari jatuh aku bisa belajar berdiri lagi." Hari-hari berganti dengan lambat. Aku mulai terbiasa dengan rutinitas sederhana. Bangun pagi, menyiapkan kopi sachet, berangkat kerja naik angkot, lalu pulang sore dengan tubuh lelah tapi hati sedikit lebih tenang. Tak ada kemewahan, tak ada pesta, tak ada gemerlap lampu kota. Hanya kesunyian, tapi kali ini, aku belajar berdamai dengannya. Namun suatu malam,
Sesuatu mengusik ketenanganku. Saat sedang melipat baju pelanggan di butik, televisi di sudut ruangan menayangkan acara berita. Pandanganku seketika terpaku. Di layar, muncul sosok yang dulu begitu ku kenal, Rendra. Ia duduk di samping seorang wanita muda berkerudung lembut. Wajahnya tenang dan senyumnya hangat. Di bawah tayangan itu tertulis, Rendra Prasetyo resmikan proyek perumahan subsidi untuk masyarakat kurang mampu. Aku membeku. Wajah Rendra terlihat bahagia. Jauh berbeda dari tatapan lelah yang dulu sering kulihat di rumah. Dan wanita di sebelahnya. Aku mengenalnya. Ia dulu salah satu karyawan kecil di kantor Rendra. Perempuan sederhana yang dulu sering kuanggap tak selevel denganku. Aku bahkan pernah meremehkannya. Menyindir penampilannya di depan teman-teman. Tapi kini, justru dia yang duduk di samping Rendra. Dengan kebahagiaan yang nyata. Tanganku bergetar. Aku mencoba tersenyum. Tapi air mata menetes tanpa izin. Bukan karena cemburu. Tapi karena sadar bahwa aku telah kehilangan segalanya bukan karena takdir. Melainkan karena kesombonganku sendiri. Beberapa hari kemudian, aku melihat berita lain. Proyek Rendra sukses besar. Dan mereka berdua kini sering muncul dalam kegiatan sosial. Di foto-foto itu, aku melihat Rendra tersenyum dengan damai, memeluk anak-anak yatim, membantu orang miskin, melakukan hal-hal yang dulu tak pernah sempat ia lakukan karena terlalu sibuk mengejar ambisi. Aku menangis selama malam itu. Mungkin, kepergianku justru membuatnya menemukan ketenangan yang selama ini ia cari, bisikku pada diri sendiri. Aku duduk di kamar kontrakan, menatap tembok yang mulai mengelupas catnya. Dalam diam, aku teringat masa-masa dulu, pesta-pesta mahal, tawa yang palsu, tas-tas bermerek yang dulu kupeluk seperti simbol kebahagiaan. Semua itu kini terasa hambar dan konyol. Satu malam, aku membuka album foto lama. Ada foto aku dan Rendra di hari pernikahan kami. Saat aku masih mengenakan kebaya putih dan senyumku begitu tulus. Aku menyentuh wajah di layar ponsel itu dan berbisik. Andai saja aku bisa memutar waktu. Mungkin aku akan lebih banyak mendengarkan daripada mengeluh. Lebih banyak bersyukur daripada membandingkan. Namun waktu tidak bisa diulang. Yang tersisa hanya penyesalan dan pelajaran. Dan di tengah keheningan itu, aku sadar, mungkin ini yang disebut karma. Bukan dalam bentuk azab besar, tapi datang perlahan, seperti bayangan yang tak bisa dilepaskan. Ia mengikuti kemanapun aku pergi. Mengingatkanku pada setiap kesalahan yang dulu kuanggap kecil. Beberapa bulan kemudian, aku mulai menulis. Hanya di buku catatan sederhana, tentang perjalanan hidupku. Tentang bagaimana seseorang bisa punya segalanya. Lalu kehilangan semuanya karena lupa bersyukur. Tulisan-tulisan itu entah kenapa membuatku tenang. Aku mulai menjual ceritaku secara anonim di media daring. Dan dari situlah aku mendapatkan penghasilan tambahan. Ironis, kan? Dulu aku hidup dari harta Rendra. Kini aku hidup dari kisah tentang kehilangan Rendra. Tapi di balik ironi itu, ada kelegaan kecil yang sulit dijelaskan. Karena akhirnya, aku bisa menatap masa lalu tanpa ingin kembali ke sana. Dan malam itu, ketika aku menutup buku catatanku, aku menatap keluar jendela. Hujan turun perlahan, membasahi kota. Aku tersenyum. Mungkin benar, kataku pelan. Kebebasan paling mahal adalah ketika kita sadar, kita kehilangan segalanya hanya karena tak tahu bersyukur. Aku menatap bayanganku di kaca. Mata yang dulu penuh kesombongan kini menyimpan keheningan yang baru, bukan dari kehilangan, tapi dari penerimaan. Karena akhirnya, aku belajar bahwa tidak semua yang hilang harus disesali. Kadang, kehilangan adalah cara Tuhan menuntun kita pulang ke diri sendiri. Dari kisahku ini kita B. Pelajar jangan pernah meninggalkan cinta sejati hanya demi pelarian sesaat. Sebab dunia bisa berbalik dengan cara yang paling tenang dan paling menyakitkan.